Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual mengenai modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badri Bahri Salman dari SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Kenalkan, saya Nurlina Hidayati dari TK Islam Plus Al Aisar Pamengpeuk. Kenalkan, saya Eva Ratna Farida dari SD Negeri Sukamaju 02 Kecamatan Cimau. Dalam kegiatan ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Ada yang berperan sebagai observer, ada yang berperan sebagai coach, dan juga sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Syukur, alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, Ya. saya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini. Oh iya, Bu, baik, Bu. Nah, baik itu nanti buat coach ataupun coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Terus jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang akan saya pertanyakan ke Bapak yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kompetensi coaching kali ini? Nah, pada kesempatan coaching kali ini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi present, ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching ini? Nah, dalam kegiatan coaching ini secara spesifik, saya ingin mencoba mengembangkan mengenai mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Indikator keberhasilan mana yang diinginkan oleh Bapak dalam melakukan coaching kali ini? Ketika melakukan coaching, tentunya indikator keberhasilan yang saya akan sampai atau saya tuju adalah bagaimana seorang coach itu dapat menggali potensi diri yang dimilikinya, kemudian dengan menggali potensi diri yang dimiliki, seorang coach yang saya coach itu mampu memberikan atau mencari solusi yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapi, Bu. Oh, baiklah Pak, demikianlah praobservasi yang telah saya lakukan kepada Bapak. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan lancar, baik, dan nanti menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ya, Mudah-mudahan lancar. ya, terima kasih Bu Lina, ya. Mudah-mudahan coaching kali ini dapat berjalan dengan baik, Bu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fadli. Ya, waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eva? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah ya, Bu Eva dalam keadaan baik. Mudah-mudahan coaching ya, Bu Eva. Katanya Bu Eva ada hal yang ingin disampaikan kepada saya, Bu Eva. Iya Pak, jika tidak keberatan ada beberapa hal yang ingin saya utarakan kepada Bapak. Ya. Mudah-mudahan Bapak ada waktu untuk saya. Ya, tentunya dengan senang hati Bu Eva. Mudah-mudahan dengan kita berdialog itu dapat menambah ilmu baik bagi saya ataupun dengan Bu Eva sendiri, ya, Bu Eva, ya. Ini ya Pak, dengan pertemuan ini saya kan ingin bercerita kepada Bapak. Nanti saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas ya Pak ya. Di sini jadi saya ingin mendapatkan gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memangnya Bu Eva ada permasalahan apa sehingga membuat
Bu Epa itu merasa cemas ataupun resah, Bu? Ya Pak, begini Pak, pada tahun ajaran ini kan saya memegang kelas 5 ya Pak Iya. ya. Nah, di kelas 5 ini pada saat pembelajaran saya perhatikan ada seorang anak yang anak tersebut laki-laki ya Pak ya. Jadi pada saat pembelajaran itu anak tersebut itu sering terpancing emosinya ya Pak ya. Jadi tidak stabil gitu emosinya. Sedikit tersinggung saja oleh temannya, anak tersebut langsung marah, dan maka setelah dia marah maka akan terjadilah perkelahiannya baik di dalam kelas atau maupun di luar. Kemudian setelah itu dia itu tidak mengerjakan PR-nya juga sering. Terus anak tersebut belum bisa membaca, Bapak. Kompleks sekali ya. Padahal anak tersebut kan sudah di kelas 5. Iya. Yang saya khawatirkan yaitu yang menjadi pikiran saya, takutnya nanti di kelas 6 kan dia itu tidak akan bisa menjawab soal-soal yang di UTBK itu ya Pak ya. Iya. Nah itu Pak yang membuat saya cemas selama ini. Jadi kalau saya perhatikan mungkin tadi ya Bu Epa sangat kompleks sekali ya. Ada Iya, Pak. ada siswa yang memang perlu bantuan di sini mungkinnya dari Bu Epa, dan Bu Epa sendiri merasa bingung apa yang harus Bu Epa lakukan. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apakah Ibu pernah menelusuri atau mengidentifikasi penyebab pada siswa tersebut mengapa bisa demikian? Iya Pak, saya sudah menelusuri penyebabnya ya, dari kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Yang pertama saya lakukan di kelas saya melakukan segitiga restitusi Ya, untuk mencari permasalahan yang sedang dia hadapi. Mungkin ada ada hal-hal yang dia ingin ungkapkan tapi tidak bisa dia ungkapkan. Nah, kemudian saya juga melakukan pendekatan individu terhadap siswa tersebut. Ternyata memang Pak, anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Karena orang tuanya bekerja, pulangnya berangkatnya pagi sekali, kemudian pulangnya juga malam, maka dia itu tidak mempunyai perhatian yang banyak dari orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga jarang menanyakan apakah ada PR atau tidak, kemudian situasi apa yang dia hadapi di sekolah, misalnya apa dia punya permasalahan atau tidak di sekolah. Dan kadang kala orang tuanya juga tidak mengetahui anaknya tersebut berangkat sekolah atau tidak Pak, karena kan orang tuanya berangkatnya pagi. Jadi seolah-olah kedua orang tuanya itu tidak mempedulikan apakah dia mau masuk atau tidak ke sekolah ke sekolah. Oh iya ya. Kalau misalkan tadi coba saya runutkan peristiwanya, memang ada banyak faktor ya, berbagai faktor yang terjadi pada anak tersebut, baik itu secara internal ataupun secara eksternal yang berasal dari lingkungan anak tersebut ya. Kemudian kira-kira ada strategi atau langkah apa atau pendekatan apa yang Ibu lakukan untuk mencoba memahami permasalahan ini, Ibu? Nah, ini ada beberapa langkah yang telah saya lakukan ya Pak untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, sebelum pembelajaran saya melakukan teknik stop dulu di kelas untuk menstabilkan emosinya. Kemudian juga saya itu melibatkan kedua orang tuanya. Saya melibatkan kedua orang tuanya dengan menghubungi mereka, memberitahukan kondisi siswa tersebut pada saat pembelajaran. Kemudian saya juga memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut belum bisa membaca. Nah, untuk hal ini saya melakukan beberapa tahapan ya, yaitu saya melakukan kegiatan sebelum kegiatan tambahan sebelum pembelajaran. Saya mengajarkan membaca kepada anak tersebut dengan menggunakan buku yang sebenarnya sih masih untuk dasar ya Pak, untuk kelas 1. Buku tersebut saya gunakan judul bukunya itu buku Bacalah.
Terus saya memotivasi dia agar jangan malu, ayo kita belajar membaca supaya cepat dia bisa membacanya. Kemudian setelah itu saya juga memotivasi dia untuk ikut dengan ekskul pramuka yang diselenggarakan di sekolah saya, Pak. Yang mana kenapa saya memotivasi dia untuk ikut, supaya dia ada kegiatan, jadi waktu luangnya tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, Pak. Terima kasih Ibu ya, Ibu sudah memperlihatkan bagaimana upaya Ibu untuk mencari solusi ya Bu. Kemudian kalau boleh tahu itu jam tambahan yang Ibu berikan itu seperti apa Bu? Ya, jam tambahan yang saya berikan itu saya biasanya mau masuk sekolah, mau masuk ke kelas, dan sesudah pulang dari sekolahnya itu saya meluangkan waktu sebanyak 5-10 menit untuk mengajarkan siswa tersebut membaca. Selain tadi Ibu untuk mencoba mereview kembali kemampuan membaca, karena saya tahu ya Bu, kalau membaca itu memang kemampuan dasar gitu ya, bagaimana anak tersebut bisa memahami teks gitu kan ya. Kira-kira ada kegiatan apa lagi yang Ibu lakukan untuk mengatasi solusi itu Bu? Ya. Ada di dalam kelas saya memberikan beberapa beberapa teknik pembelajaran yang variatif ya Pak, baik itu menggunakan video atau juga menggunakan gambar agar siswa yang ada di kelas saya atau pada saat pembelajaran itu paham dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian Ibu, apakah ada perubahan yang terjadi ketika Ibu sudah melakukan hal-hal tersebut? Alhamdulillah ada ya Pak ya. Setelah saya menggunakan beberapa teknik yang bervariatif dalam pembelajaran, juga saya setelah bekerja sama dengan orang tuanya, alhamdulillah ada beberapa kemajuan terhadap anak tersebut. Nah sekarang anak tersebut juga sedikit demi sedikit sudah mulai bisa membaca meskipun masih mengeja ya Pak ya. Juga dengan saya tanyakan juga kepada pembina pramukanya apakah dia aktif atau tidak mengikuti latihan. Alhamdulillah kata pembinanya sudah ada. Tadi ya Bu ya, apakah untuk skala gitu ya dari perubahan dari awal sampai sekarang yang telah Ibu lakukan, ada skala berapa kita Bu perubahannya? Untuk perubahan saya rating di angka 8-9 ya Pak ya. Kemudian rencana Ibu selanjutnya untuk mengembangkan potensi anak tersebut bagaimana Bu? Ya. Saya akan melakukan pendekatan terus dengan siswa tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dia hadapi. Kemudian juga saya tidak akan lelah untuk selalu memberitahukan kepada dia bahwa kesopanan terhadap sesama, terhadap teman, terhadap guru dan orang tua juga itu kan sangat penting, dan mencoba untuk memberitahukan dia cara-cara mengolah emosionalnya dengan teknik-teknik yang saya berikan kepada dia. Baik ya Bu, sudah bagus tahapan Ibu yang telah Ibu lakukan. Apakah dalam tahapan tersebut ada seseorang yang bisa membantu Ibu? Ya, ada beberapa pihak yang membantu saya dalam hal ini, yakni seperti ibu kepala sekolah, juga wali orang tuanya, kedua orang tuanya juga, kemudian pembina pramukanya juga. Nah, Bu, kira-kira komitmen apa nih Bu supaya nanti Ibu tidak hanya ke siswa ini saja, tapi ke siswa yang lain yang memang membutuhkan komitmen apa yang dapat Ibu lakukan gitu? Untuk siswa yang lain juga saya itu berkomitmen untuk bisa merubah mereka ya, memberikan yang terbaik bagi mereka. Di sini saya sama melakukan beberapa tahapan mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu di sekolah atau maupun di luar sekolah, dan saya selalu menyediakan dan meluangkan waktu untuk mereka. Ya,
Baik ya Bu, semoga rencana yang Ibu akan lakukan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sebaik-baiknya ya Ibu. Ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak. Iya. Mungkin itu Ibu, ada lagi yang akan disampaikan Bu? Saya ngerasa cukup ya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya. Dengan pertemuan ini, dengan berdiskusi, saya sudah merasa lega ya Pak ya, karena di sini saya bisa sharing dengan Bapak dan bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang begitu banyak saya hadapi di dalam kelas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini bermanfaat untuk para siswa saya Pak. Ya. Semangat terus ya Bu ya untuk Ya. berdampak pada siswa ya. Bagaimana Pak Padri setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Eva? Perasaan saya Bu ya lega lah tentunya ya, karena saya berusaha mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Eva. Ternyata sangat banyak sekali gitu potensi yang dimiliki oleh Bu Eva. Kemudian dalam pelaksanaan coaching itu sendiri saya mencoba untuk melaksanakan alur tirta, dimulai dari menentukan tujuan Bu Eva itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian tadi juga saya mencoba untuk menggali bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eva, kemudian komitmen dari Bu Eva sendiri untuk melaksanakan rencana aksi yang dilakukan. Baik Pak, luar biasa sekali. Saya ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Bapak sebagai saya sebagai observer. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi dan indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan? Nah, tentunya indikator yang diinginkan itu bagaimana seseorang yang melaksanakan coaching dengan saya, khususnya coaching tadi Bu Eva, itu mampu menentukan solusi dan atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eva itu. Baik. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ada di hasil observasi yang seperti tadi di alur kita, tujuan dari coachingnya, terus strateginya juga, komitmennya juga, tanggung jawabnya juga, terus dengan mitra adanya kesetaraan. Saya juga melihat Bapak juga mendengarkan dengan aktif, hadir dengan sepenuhnya, terus coach juga menerima pertanyaan Bapak dengan baik, dan coach juga bisa memberikan mengidentifikasi masalah dan bisa memberikan solusinya juga dengan baik serta langkah-langkahnya, serta coach juga memiliki tanggung jawab untuk bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh coach tadi. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi oleh Bapak? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya terus tingkatkan yaitu ya saya ingin berupaya terus berlatih ya Bu ya. Karena memang kebutuhan saya sendiri itu adalah bagaimana nilai-nilai coaching, kemudian prinsip-prinsip coaching yang saya akan terus praktikkan ya Bu ya, supaya nanti kemampuan saya dalam melaksanakan coaching itu terus bertambah dan terus bertambah. Seperti itu Ibu. Wah, sungguh luar biasa Pak. Selama saya melakukan pengamatan selama proses coaching tadi, harapan saya sebetulnya sudah sama sih dengan Bapak. Sama-sama ingin menjadi lebih baik lagi, menjadi profesional lagi. Mudah-mudahan kita nanti bisa membantu teman-teman sejawat kita dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses kegiatan pembelajarannya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk teman-teman sejawat dan murid-murid kita semua. Terima kasih Pak Ya, atas amin. Terima pertemuan kasih kali Bu. ini. Saya juga ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Ibu, sebelum melakukan coaching pada hari ini ada
sebagai awal diskusi hari ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian, ya, yang mana nanti baik Ibu dan coach dan coach juga nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian ini. Kemudian di dalam rubrik penilaian ini nanti yang akan saya nilai adalah apakah diskusi pada hari ini sesuai dengan alur tirta atau tidak, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kompetensi coaching hari ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan, aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dengan teknik rasa. Pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator keberhasilan mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Pertanyaan akan menggunakan alur tirta dan ingin menemukan solusi dari permasalahan coaching disertai dengan langkah-langkah dengan cara mengatasinya. Demikian dulu ya Bu, Bu Nur, pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan dengan lancar, kemudian prosesnya juga tidak ada halangan. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lina dan Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Fadli? alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan Ibu Eva dan Bu Lina? Alhamdulillah Pak Fadli, hari ini kami baik. Iya. Ya Bu, begini Bu, saya itu ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bu Lina. Bu Lina, Oh, apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan kepada saya hari ini? nah ini Bu, saya itu ingin apa ya, bicara mengenai suatu hal yang sering terjadi di kelas saya Bu. Seperti itu, ada suatu permasalahan. Apa kira-kira permasalahannya Pak? Nah, permasalahannya diantaranya adalah saya itu merasa kewalahan ketika banyak siswa di kelas saya itu menggunakan handphone secara berlebihan Bu. Jadi ketika saya mencoba ingin menerangkan atau memulai pembelajaran, itu ada beberapa siswa yang terlihat anteng aja gitu ya, memegang handphonenya, walaupun dia tahu pembelajaran sedang dimulai. Oh gitu ya Pak. Apakah Bapak sudah mencari informasi atau berkomunikasi dengan anak tersebut? Nah, itu Bu ya, saya sudah mencoba mengidentifikasi ya beberapa dari siswa tersebut. Memang pada saat pembelajaran itu melaksanakan kayak main bersama mabar Bu di kelas itu. Kemudian saya juga mencoba untuk menegur mereka. Coba anak-anak, ya, perhatikan dulu Bapak, karena hari ini sedang belajar IPA. Coba perhatikan dulu ya, itu Pak Bu. Jadi saya itu mencoba menegur mereka untuk kembali berfokus untuk belajar, seperti itu Bu. Oh gitu ya, Bapak sudah sudah menegur mereka juga, sudah mengingatkan mereka. Lalu kemudian setelah apa yang Bapak lakukan, fakta apa yang Bapak dapatkan dari mereka setelah Bapak melakukan komunikasi atau peneguran terhadap anak-anak tersebut? Ya, memang awalnya saya itu melaksanakan seperti konseling ya dengan mereka. Yang pertama itu saya mencoba konseling dengan mereka, bertanya kepada mereka mengapa mereka itu
se-excited itu ketika bermain game sampai-sampai kegiatan belajar itu mereka lewatin gitu hanya untuk bermain game. Kemudian dari sana saya mencoba pendekatan ke mereka dan saya mendapatkan beberapa fakta, Bu. Yang pertama adalah mereka itu mungkin merasa ketagihan, Bu ya, terhadap bermain game. Kemudian mereka juga itu kadang-kadang bermain game itu sangat lama, Bu. Bahkan menurut mereka penuturan mereka itu dari 4 sampai 6 jam dalam sehari. Wah. Nah, setelah saya mendengarkan cerita dari Bapak, fakta yang ditemukan Bapak yaitu anak lebih excited dengan main game, terus lebih tertarik dengan main game, terus Bapak juga sudah memberikan arahan, teguran kepada mereka. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, rencana Bapak pada itu apa ke depannya? Nah, saya juga berharap sih Bu ya, jadi selain karena anak-anak tersebut merasa ketagihan terhadap game, saya juga menilai bahwasanya ada pembiaran atau penelantaran dari orang tua mereka sehingga mereka itu tidak diawasi dalam aktivitas dalam melaksanakan Bu, bermain game atau menggunakan gadgetnya tersebut, sehingga saya akan berinisiatif mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya supaya nanti orang tuanya juga ikut terlibat dalam pengawasan anak-anaknya gitu Bu ya, dalam menggunakan gadget mereka gitu Bu. Oh bagus tuh Pak Fadli idenya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dan bisa terrealisasikan. Selanjutnya adakah strategi lain atau upaya lain yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan fokus belajar murid Bapak di kelas? Nah, ketika setelah saya berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya, saya juga akan berupaya memberikan pengarahan kepada mereka bagaimana dampak dari bermain game terhadap kesehatan mereka, baik itu mata atau badan mereka. Bayangkan Bu ya, mereka itu 4 sampai 6 jam sehari itu hanya untuk menatap layar aja bermain game. Nah, seperti itu Bu. Selain itu juga, saya juga berpikir bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan cara memberikan alternatif pilihan pembelajaran. Ya, itu bagaimana pembelajaran itu dapat berfokus pada aktivitas siswa. Biasanya itu ada beberapa aplikasi Bu ya yang bisa digunakan seperti Kahoot atau Quizizz, di mana dalam pembelajaran itu saya libatkan bagaimana mereka itu ada bermain gamenya gitu Bu dalam pembelajarannya. Mudah-mudahan dengan solusi ini anak-anak lebih giat lagi atau lebih berfokus lagi dalam belajarnya gitu ya. Wah, keren itu Pak Fadli rencananya sama rencana kegiatan pembelajaran sudah menurut saya sudah bagus ya, karena memang anak-anak Gen Z ini cenderung untuk bermain gamenya memang Lebih senang gitu ya Bu, lebih ya. senang gitu dengan hal-hal yang bermain game ini. Nah rencana Bapak itu udah sangat baik. Sekarang kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana ini bagaimana? Ya, kalau komitmen saya sih saya akan tetap bersemangat Bu ya, bagaimana membangkitkan fokus siswa dalam belajar. Kemudian saya juga akan berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada siswa supaya nanti siswa itu tidak merasa bosan ketika saya mengajar, dan begitu pun juga saya juga akan mencoba terus mengingatkan kepada seluruh siswa ketika pembelajaran akan dimulai mengenai keyakinan kelas yang mereka rumuskan bersama Bu. Kalau misalnya ketika guru sedang mengajar atau sedang belajar, maka hadir sepenuhnya dalam pembelajaran itu gitu ya, tidak menggunakan HP atau bahkan mungkin memikirkan hal-hal yang di luar pembelajaran tersebut Bu. Wah betul tuh rencananya bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung apa yang direncanakan Bapak. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan anak-anak bisa lebih menyadari tentang pentingnya pembelajaran di sekolah. Saya tunggu untuk informasi selanjutnya tentang perkembangan ini ya Pak ya. Ya Bu, mohon doanya juga ya Bu, semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh saya, kemudian solusi yang tadi udah coba digali bersama ya, dibantu oleh Ibu, dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian anak-anak menjadi lebih fokus lagi belajar. Amin. Ini Bu,
Terima kasih Ibu ya. Tadi sesi dialog bersama Ibu itu memberikan arahan kepada saya, pencerahan kepada saya bagaimana si saya bisa mengemas pembelajaran supaya siswa itu dapat hadir sepenuhnya dalam pembelajaran. Ya, baik, sama-sama Pak Fadli. Saya juga dapat ilmu juga dari Pak Fadli. Mudah-mudahan Pak Fadli selalu semangat dan sehat terus untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak menjadi manusia-manusia yang punya kualitas. Ya. Terima kasih Pak Fadli Ya. atas pertemuan ini. Ya, terima kasih juga Bu ya atas segala sarannya. Baik Ibu, mohon maaf juga Bu Eva, terima kasih. Bu Lina, terima kasih ya atas segala sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah ya tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Fadli dan saya lihat tadi berdasarkan pengamatan saya dari Ibu tadi sudah melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah di sini yang pertama, apakah tadi Ibu sudah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu atau belum? Alhamdulillah, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha menerapkan menjadi seorang coach yang baik sesuai dengan alurnya, di mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, membangun proses yang kreatif, dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah menerapkan kompetensi sebagai coach di mana saya harus berperilaku dengan berkehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan alur teknik rasa, dan saya juga berupaya melakukan percakapan dengan coaching tidak keluar dari alur tirta. Tadi saya memulai dengan menggali tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, terus berusaha untuk mencari aksi nyata atau rencana yang akan dilakukan oleh coaching, serta menjadi sebuah komitmen atau sebuah tanggung jawab dari coaching tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang tadi sudah berjalan antara Ibu dengan Pak Fadli itu sudah berjalan dengan lancar, dan saya juga lihat sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Ibu juga sudah menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Fadli, dan Pak Fadli juga sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ya Bu ya. Kemudian juga pada saat coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Tentunya saya harus meningkatkan kualitas saya untuk bisa melakukan coaching, terutama untuk lebih menajamkan lagi di alur tirtanya, terus di alur teknik rasanya juga, supaya lebih baik dan lebih profesional lagi ke depannya. Oh itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari pada hari ini ya Bu ya. Amin. Kemudian juga observasi pada kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya juga harapkan semoga tadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fadli segera terselesaikan, dan mungkin itu saja Bu untuk kegiatan observasi hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ya, walaupun akhir-akhir ini sering hujan gitu ya Bu, sering kehujanan. Tapi mudah-mudahan ya kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya.
Nah, Bu, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, sebagai coach mungkin Bu ya. Saya akan coba mendiskusikan mengenai rubrik pada pelaksanaan coaching hari ini. Kemudian saya juga akan mencoba mengobservasi apakah coaching Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach dapat merespon dan menanggapi pertanyaan yang coach atau Ibu berikan. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, bisa dipahami Bu Eva? Ya bisa Pak. Iya. Pertanyaan pertama sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan mencoba bertanya kepada Bu Eva mengenai kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini. Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira secara spesifik kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum melaksanakan coaching, indikator atau tujuan apa, bagaimana gitu ya, yang diinginkan oleh Ibu sebagai akhir dari proses coaching. Saya ingin coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Seperti itu mungkin Bu ya, silahkan untuk melaksanakan coaching. Mudah-mudahan nanti setelah coaching Ibu dapat memberikan arahan gitu ya, mengarahkan si coach itu untuk mencapai atau tujuan dalam mengatasi permasalahan. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya, baik Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, tadi maaf ya, Ibu tadi menelpon saya, maaf ya, saya tadi sedang ada keperluan dulu. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu ya Bu ya di dalam kesempatan ini. Oh iya Bu, tadi ada apa ya Ibu? Iya nih Bu, Bu Eva tolong bantu dong, ini kewalahan banget nih di kelas saya tuh ada satu murid nih. Satu murid itu sekitar usia 5 tahunan ini, dia itu kalau belajar itu paling lama duduk itu 5 menit Bu. Paling kalau udah 5 menit dia tiduran di atas lantai, kadang kalau tidak tiduran dia bermain balok. Terus kadang kalau tidak bermain balok dia diam di bawah meja guru. Kadang suka bawa temennya. Nah, ini selalu dilakukan setiap hari ketika proses kegiatan pembelajaran itu berlangsung gitu. Jadi merasa sedikit terganggu sih dengan perilaku anak tersebut, karena anak tersebut terkadang suka mengajak temannya untuk ikut bermain juga gitu. Oh iya. Baiklah, sebelum kita mulai ya Bu ya, untuk menenangkan suasana dulu supaya Ibu rileks, kita akan melakukan ada satu teknik nih yang akan kita praktekkan ya supaya kita tenang dan rileks. Kita lanjut ya Bu ya. Baiklah, sekarang posisi Ibu duduk dengan tegak, kemudian tangannya di atas paha ya Bu ya. Kemudian setelah itu boleh Ibu bisa memejamkan mata ataupun tidak. Kemudian Ibu tarik nafas dari hidung, tahan, lalu hembuskan Bu. Ya. Tarik nafas lagi Bu dari hidung, tahan dan hembuskan. Ya. Sekali lagi Bu ya, tarik nafas dari hidung, tahan dan hembuskan. Mudah-mudahan Ibu sudah tenang ya dan rileks.
Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Tadi Bu, saya mendengar dari keluhan-keluhan yang Ibu kemukakan kepada saya, Ibu sampaikan kepada saya, bahwa di kelas yang sedang Ibu sekarang jalani ya Bu ya, ada seorang anak yang ternyata kompleks sekali ya Bu ya, itunya jadi dia itu perilakunya menguji kesabaran kita ya, benar-benar menguji kesabaran kita. Nah ini dari permasalahan tersebut yang di sini Ibu pastilah terganggu sekali kegiatan Ibu ya dengan mahasiswa yang lain juga. Nah di sini walaupun begitu, mari kita cari jalan keluarnya ya Bu ya. Nah apa biasanya yang dia lakukan pada saat Ibu tadi, apa yang biasanya dia lakukan pada saat Ibu mengajar tadi, bisa dari anak tersebut bisa diceritakan kepada saya Bu? Biasanya kegiatan yang dia lakukan setiap hari nih Bu, itu nggak ada perubahannya banget gitu ya. Yang pertama, ketika datang sekolah, anaknya sih friendly gitu ya, baik ke teman-teman, suka menyapa, ke saya juga suka salam, suka ngasih kabar, bagaimana kabarnya Bu. Namun ketika di dalam kelas dia mulai beraksi Bu, seperti yang tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Kalau tiba-tiba teman-temannya lagi baca doa harian sama surat pendek, dia mah tiduran di depan teman-temannya itu. Teman-temannya duduk di atas bangku, dia mah tetap nggak mau duduk di atas bangku, tetap tiduran di atas lantai. Kadang teman-temannya sedang kegiatan pembelajaran, atau apakah itu sedang mewarnai atau sedang menggambar atau sedang melakukan kegiatan mendengarkan Asmaul Husna Bu, dia malah main balok. Kadang ngajak temannya, yuk kita main balok, yuk seru main balok. Kadang kalau enggak, dia diam di kolong meja bubur. Itu sih memang sedikit mengganggu gitu, karena jadi terpecah konsentrasi teman-teman yang lainnya yang ada di kelas gitu Bu. Nah Bu, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan anak tersebut berperilaku seperti itu? Saya kira anak itu satu, kurang tertarik dengan kegiatan yang ada, kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua, yang saya lihat anak itu sepertinya memiliki gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, yang saya lihat karena sering main balok, terus kalau di atas lantainya juga dia sering menggambar karena dia membawa spidol sendiri dari rumah. Sepertinya terlihat anaknya itu senang yang bermainnya itu dengan cara menggambar. Kalau balok disusun dengan rapi menjadi bentuk apa, kadang menyusun seperti mobil, kadang menyusun seperti bentuk bangunan gitu. Itu sih Bu. Dan saya juga sudah bertanya kepada ibunya gitu, ibu atau orang tua tersebut, dari rumahnya juga ternyata sama gitu, tidak bisa diam lebih dari 5 menit gitu di rumahnya juga. Oh iya, jadi itu yang dia lakukan. Lantas situasi ideal apa ya yang Ibu inginkan di dalam kelas? Situasi yang saya inginkan untuk di taman kanak-kanak itu, yang pertama anak-anak bisa tertib, terus bisa mengikuti kegiatan sekolah apa yang sudah direncanakan di modul ajar yang telah saya buat gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan pembelajaran. Terus anak bisa bertanggung jawab dengan kegiatannya, anak bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, anak juga bisa mengikuti aturan yang ada di kelas, anak juga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi Ibu menginginkan kegiatan pembelajaran yang tenang dan kondusif ya, di mana dia itu tidak mengajak teman-temannya untuk ikut bermain bersamanya ya Bu ya. Kemudian kira-kira rencana Ibu itu apa untuk kedepannya? Rencana saya, yang pertama saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang menarik, yang bisa mengakomodasi semua gaya belajar anak-anak yang ada di kelas. Yang kedua, saya akan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran yang banyak eksperimen, karena ternyata di kelas saya itu banyak anak-anak yang
sebetulnya tidak mau diam gitu, banyak rasa ingin tahunya. Berarti saya harus melakukan kegiatan eksperimen yang membuat anak-anak tertarik. Yang ketiga, saya akan mencoba menayangkan film melalui YouTube mengenai bagaimana anak itu harus berperilaku terhadap dirinya, terhadap teman selama dia ada di kelas, yaitu berupa sebuah cerita. Karena sekarang anak-anak kurang responsif kalau saya membacakan cerita melalui buku, berarti saya harus mencari alternatif melalui tontonan. Wah, subhanallah sekali, keren Bu ya rencana Ibu itu. Nah Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan kegiatan pembelajaran menarik seperti ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau juga melakukan pembelajaran dengan teknik stop yang tadi saya telah ajarkan kepada Ibu? Pembelajaran secara berdiferensiasi saya sudah mulai mencobanya di kelas, dan alhamdulillah responsif dari anak-anak juga bagus, walaupun anak tersebut yang tadi saya bicarakan sudah mulai mengikuti namun masih banyak terdistrak. Nah saya juga tadi akan melakukan tadi teknik stop tadi Bu buat anak-anak, karena tadi juga saya merasakan tenang dan lega ya ketika Ibu tadi mengajak saya untuk melakukan teknik stop. Nah nanti saya coba ke anak-anak sebelum kegiatan pembelajaran akan menggunakan teknik stop tadi. Kemudian Bu, langkah awal apa yang akan Ibu lakukan untuk merancang pembelajaran tersebut dan kira-kira seperti apa? Saya akan merancang yang tadi yang sudah saya utarakan. Saya akan melihat potensi, terus akan melihat gaya belajar anak-anaknya, sehingga saya bisa membuat modul ajar yang bisa mengakomodasi potensi yang ada dalam diri anak-anak tersebut. Subhanallah, keren sekali Bu. Nah dalam hal ini apakah ada pihak-pihak terkait yang membantu Ibu? Ada Bu, ada teman saya, teman sejawat saya namanya Bu Tanti, beliau juga guru TKB yang akan membantu saya mengaksinyatakan rencana yang akan saya buat nanti. Hebat sekali Ibu ya. Semoga rencana yang telah Ibu susun terlaksana dengan baik ya Bu. Terus kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan melakukannya setelah topik pembelajaran yang saat ini itu sudah sedang topik pembelajaran tentang binatang nih Bu. Nanti kalau topik pembelajaran ini sudah selesai tentang binatang, minggu depan akan berganti topik atau tema yaitu tentang tanaman. Insya Allah saya akan melaksanakan rencana saya itu ketika masuk ke topik tanaman. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga sekarang Ibu merasa lebih tenang ya. Kemudian nah Ibu berdasarkan diskusi yang telah kita laksanakan pada saat ini, apakah perasaan yang Ibu sekarang rasakan setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah sih Bu, plong, tenang, rileks juga. Ternyata alhamdulillah ada Bu Eva yang bisa berbagi dengan saya, mau mendengarkan, mau memberikan penguatan buat saya juga, dan mau memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu ya. Baiklah kalau begitu ya Bu ya. Sama-sama saya juga terima kasih banyak Ibu mau memberitahukan hal-hal Ibu mau curhat kepada saya ya Bu ya. Ibu percaya kepada saya, kemudian saya tunggu kabarnya ya Bu ya mengenai rencana Ibu tadi. Semoga rencana yang Ibu akan laksanakan berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga kita semua bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Amin. Semangat Ibu ya. Semangat. Ya terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eva ya sudah melaksanakan tahap coaching tadi ya terhadap Bu Lina. Bagaimana mungkin perasaannya Bu Eva setelah melaksanakan coaching dengan Bu Lina? Perasaan yang saya rasakan ya Pak ya,
di sini alhamdulillah sekali tadi berdiskusinya atau coachingnya juga berjalan dengan lancar. Di sana tadi saya sudah, saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta Ya, yang sudah mampu ya Bu. ya sudah mampu saya laksanakan sesuai dengan alur tirta dan juga dengan prinsip coaching. Kemudian di sini tadi Ibu Lina juga beliau sebagai coach sudah mampu, sudah bisa menyampaikan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang beliau hadapi. Dan di sini beliau tadi merasa sudah merasa lega karena bisa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu, mungkin saya sedikit menyampaikan apa yang telah saya observasi selama Ibu melaksanakan coaching. Tadi Ibu menyebutkan dengan mengadaptasi alur tirta, memang ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Lina, Ibu telah melaksanakan alur tirta tersebut, dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menyusun rencana aksi ya dengan Bu Lina, dan merujuk pada suatu komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Lina selaku coaching gitu ya. Nah, mungkin dari Ibu ada kompetensi yang ingin Ibu lakukan lagi, tingkatkan lagi mengenai kegiatan coaching ini? Ya ada Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini Pak. Semoga ya Bu ya, kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan nanti keterampilan kita melaksanakan coaching terus bertambah ya Bu ya, dan apa yang diharapkan oleh kita mengenai kegiatan coaching ini dapat terlaksana dengan baik ya. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan pasca observasi mengenai kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Terima kasih banyak Bapak telah Ya. meluangkan waktu saya. Ya, terima kasih Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 273 coaching untuk supervisi akademik. Kemudian ini adalah bukti kami sebagai observer, karena pada kesempatan kali ini kami secara bergiliran melaksanakan observer, kemudian coach dan juga coaching. Mudah-mudahan kegiatan kami kali ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami untuk pembelajaran melaksanakan coaching, kemudian pada umumnya untuk guru-guru semuanya. Ya, guru penggerak Kabupaten Bandung angkatan 11 bergerak, tergerak, menggerakkan.